shall bow, I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Oh yes, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, we sing how great thou art, how great thou art. Oh, we sing, then sings my soul, my Savior God. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Kita mau sama-sama perkatakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik apapun Amin. kondisinya. Amin. Di tengah kondisi yang abu-abu ini, kita mau sama-sama berikan yang terbaik, berikan hati kita, berikan pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu dengan apapun segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari naikkan puji dan sembah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan. Lawat kami Tuhan di setiap kemampuan. Lawat kami Tuhan di setiap kami berada Tuhan Yesus. Kau yang berbicara Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus, jamah. Ya la 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 ya shanda ya la 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 la. Ya la 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 mishkina la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 shanda ya la 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 la. Mari naikkan lebih lagi, naikkan puji dan sembah Tuhan Yesus, sembah Dia, sembah Dia. Ya la 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 ya. Ya la shanda ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la shanda ya la 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 la. Ya la shanda ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Ya la 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 la
Pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh
Mari Bapak Ibu, saya mengajak untuk membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau puji dan sembah Tuhan Yesus yang mau sama-sama katakan amin. Amin. Mari musik Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia
Yesus lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita buka pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, Yesus. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom semuanya. Saya akan mengajak saudara untuk membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Mari kita baca. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ayat-ayat yang kita baca ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dikatakan akan ada 2 tanda terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Tanda yang pertama, seruan penghulu malaikat. Tanda yang kedua, sangkakala Allah berbunyi. Setelah itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke awan-awan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka yang mati di dalam Tuhan, juga kita sebagai orang percaya yang masih hidup, akan diangkat untuk bertemu Tuhan Yesus di angkasa.
Demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kata diangkat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17 diambil dari bahasa Yunani harpazo yang memiliki padanan kata dalam bahasa Latin yaitu raptu, yang artinya diangkat terbawa atau diangkat ke atas. Peristiwa pengangkatan yang dijelaskan di ayat ini di dalam kitab 1 Korintus 15 menunjuk kepada pengangkatan gereja dari bumi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Yang terangkat adalah umat yang setia dari gereja-gereja Kristus, yaitu mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Artinya yang terangkat adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan mereka yang mati di dalam Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 bukan kebangkitan yang sama seperti yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4. Karena peristiwa dalam Wahyu 20 ayat 4 ini terjadi setelah Tuhan Yesus datang kembali menginjakkan kaki di bumi, di mana Tuhan Yesus akan membinasakan yang jahat dan membelenggu iblis. Kebangkitan dalam Wahyu 20 ayat 4 ini berkaitan dengan orang yang mati syahid dalam masa kesengsaraan besar. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, di mana orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Maka bersamaan itu pula orang percaya yang masih hidup dalam waktu sekejap tubuhnya diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kemudian keduanya akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dibawa ke sorga dan keluarga-keluarga Allah akan berkumpul kembali. Haleluya. Tidak ada lagi yang namanya kesusahan. Tidak ada lagi penganiayaan. Tidak ada lagi penindasan. Tidak ada lagi kematian. Pengangkatan atau rapture ini akan membebaskan kita dari murka yang akan datang, yaitu masa kesengsaraan besar. Jadi kita tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus untuk datang kembali dan mengangkat gerejanya yang setia merupakan pengharapan bagi kita semua. Ini merupakan penghiburan yang utama bagi orang percaya yang menderita. Karena itu orang-orang percaya dari zaman ke zaman yang mengalami malapetaka, penderitaan akan selalu berkata, Tuhan Yesus akan datang segera. Karena ini merupakan penghiburan utama bagi mereka yang menderita, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kalau hari-hari ini banyak yang bertanya-tanya, apakah dengan adanya pandemi COVID-19, kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu? Bagi saya, pengharapan seperti ini jangan dipatahkan dengan bermacam-macam alasan bahwa kedatangan Tuhan Yesus masih lama. Sedangkan bagi mereka yang menderita, pengharapan seperti ini perlu agar memberikan kekuatan dan sukacita dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul akibat pandemi COVID-19. Paulus memakai kata kita dalam 1 Tesalonika 4:17 ini karena dia percaya bahwa kedatangan Tuhan bisa terjadi pada waktu Paulus masih hidup. Alkitab menekankan agar kita sebagai orang percaya dengan penuh kerinduan terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Orang percaya pada masa kini harus senantiasa waspada dan dengan penuh harapan menunggu kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang selalu berkata Maranatha sebagai salam dan doa. Kalau dari zaman ke zaman Tuhan mengizinkan terjadinya perang, bencana alam, kelaparan, penyakit sampar, termasuk pandemi COVID-19. Maksudnya adalah supaya mereka lebih sungguh-sungguh untuk merindukan kedatangan Tuhan. Orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan pasti lebih sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, kita diminta untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang akan ikut dalam pengangkatan?
Sekali lagi saya katakan, bahwa tidak semua orang yang mengaku Kristen ikut dalam pengangkatan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Sesuai dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur benih, maka ada 4 tipe orang Kristen. Orang Kristen tipe pertama diumpamakan dengan benih yang jatuh di tepi jalan, dan datang burung-burung memakan habis benih itu. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti. Mereka mengikut Yesus, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh. Dalam arti tidak berbalik meninggalkan dosa. Ini merupakan pertobatan yang tidak sempurna, yaitu pertobatan di mana seseorang mencari pengampunan dosa, tetapi tidak mengalami kelahiran baru. Jadi ini adalah orang Kristen yang tidak lahir baru. Orang Kristen yang duniawi. Orang Kristen yang hidup dalam kedagingan. Ini adalah orang Kristen yang tidak menerima keselamatan. Orang Kristen tipe kedua diumpamakan sebagai benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Benih itu bisa tumbuh, tetapi setelah kena matahari, dia layu karena tidak berakar. Tuhan Yesus menyebutkan ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menjadi percaya dan bertumbuh. Mereka sudah lahir baru, tetapi kemudian mereka murtad karena gagal melawan pencobaan. Jadi ini juga merupakan orang Kristen yang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe ketiga diumpamakan dengan benih yang ditabur di tengah semak duri. Semak duri itu tumbuh bersama-sama dengan benih yang tumbuh. Makin lama makin besar dan menghimpit benih itu sampai mati. Jadi tidak sempat berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan bertumbuh. Tetapi dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang dipotong akan jatuh ke tanah, lalu menjadi kering, dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang Kristen yang tidak berbuah akan kehilangan keselamatan. Kitab Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22 merupakan pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang kaya secara materi. Mereka berdagang emas, salep mata yang sangat terkenal, dan juga berdagang baju-baju,
Dan mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi, tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup akan membuat orang Kristen menjadi suam-suam kuku dan tidak berbuah. Itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Yesus. Artinya, mereka akan kehilangan keselamatan kalau mereka tidak bertobat. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi hati-hati dengan tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup. Karena itu bisa membuat orang kehilangan keselamatan. Orang Kristen tipe keempat diumpamakan dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih itu tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Tuhan Yesus berkata bahwa ini berbicara tentang orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Orang Kristen tipe ini akan menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah karakter Tuhan Yesus. Orang Kristen tipe ini adalah mereka yang menjadi serupa dengan gambar Yesus, yaitu menjadi murid Tuhan Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk memeriksa diri kita. Saya termasuk tipe orang Kristen yang mana ya? Apakah orang Kristen tipe yang pertama? Apakah termasuk orang Kristen yang tipe kedua? Apakah termasuk orang Kristen tipe yang ketiga? Atau apakah saya termasuk orang Kristen tipe yang keempat? Saya berdoa agar semua kita termasuk orang Kristen tipe yang keempat. Orang Kristen tipe yang keempat ini yang akan melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan mereka akan ikut dalam pengangkatan. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan masuk ke dalam proses pengudusan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai dengan proses-proses yang kebanyakan menyakitkan bagi kedagingan kita. Kevin Yesip, salah satu pendiri dan pemimpin dari gerakan doa di Amerika yang bernama The Return, pada tanggal 26 September 2020 yang lalu, berdoa di National Mall, Washington DC, dengan jumlah puluhan ribu orang. Dia mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia yang berdoa untuk bangsa-bangsa dan terutama untuk Amerika
melalui acara Trumpet Call for All Nation pada tanggal 17 Agustus 2020 dan Trumpet Call to the Nation pada tanggal 11 September 2020. Kevin melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah sebagai pembuka jalan bagi gerakan doa di Amerika yang sedang terjadi hari-hari ini. Kevin Yesip mendapatkan 3 hal untuk Indonesia. Yang pertama, Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Yang kedua, Tuhan membawa gerejanya masuk ke tempat perhentian. Dia sebutkan sebagai masa isolasi. Seperti yang terjadi dalam kisah-kisah di Alkitab, bahwa setelah masa isolasi ini, kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Yang ketiga, Tuhan sedang menanamkan iman kepada gerejanya, sehingga tidak ada perasaan takut terhadap apapun juga. Waktu saya mendengar tentang 3 hal ini, saya surprise. Karena persis seperti yang kita alami hari-hari ini. Melalui Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Saya percaya bahwa ini adalah proses untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Saya percaya setelah proses disembunyikan barang sesaat lamanya ini selesai, kita akan melakukan tugas yang besar untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru dengan 2 ayat emas, yaitu dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Sesuai dengan kedua ayat emas ini, Tuhan akan memberikan kepada kita dimensi atau ukuran yang baru dalam berkat rohani maupun berkat jasmani. Dimensi yang baru dari berkat jasmani akan mengikuti dimensi baru dari berkat secara rohani. Kalau kita makin serupa dengan gambar Yesus, karena kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita makin besar, maka berkat jasmani yang akan kita nikmati akan semakin besar. Kita akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Yang percaya katakan amin. Dengan adanya pandemi COVID-19, dimensi rohani kita akan dibawa semakin naik. Karena kita semakin diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga seperti janji Tuhan Yesus, maka kita akan tetap dipelihara secara jasmani. Seperti dalam kondisi resesi ekonomi yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Paulus memberikan arahan dan nasihat kepada kita, orang-orang Kristen yang merupakan tanah yang subur, yaitu orang Kristen yang berbuah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1-22. Yang pertama terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya pengangkatan akan terjadi sebelum murka Tuhan datang, yaitu sebelum kesengsaraan besar datang. Yang kedua, kita adalah anak-anak terang yang tidak tidur dan mabuk seperti mereka yang hidup dalam kegelapan. Tetapi kita senantiasa berjaga-jaga dan sadar. Yang ketiga, hormati orang yang mementor kita, yaitu yang mengarahkan dan menegur kita, juga yang menjadi bapa rohani kita. Yang keempat, kita harus selalu hidup dalam damai seorang dengan yang lain. Yang kelima, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib.
Hiburkan mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Yang keenam, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Hiduplah dengan baik dengan semua saudara seiman dan semua orang. Yang ketujuh, bersukacitalah senantiasa. Yang kedelapan, tetaplah berdoa. Yang kesembilan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang kesepuluh, jangan padamkan roh. Dan jangan menganggap rendah nubuatan-nubuatan. Orang yang meremehkan nubuatan akan memadamkan api Roh Kudus. Meskipun nubuatan tidak boleh dianggap rendah, tetapi juga tidak boleh diterima sebelum diselidiki dengan cermat. Yang ke-11, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang ke-12, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita angkat tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama saya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Saya berdoa untuk saudara. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita yang percaya bahwa kita adalah tanah yang subur, yaitu kita yang berbuah, berkata bersama-sama, amin, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita katakan bersama-sama, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Sekali lagi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Uralaba shankara bala 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 bala. Uralaba shikara bala. Uriala la 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 kana maya la la maya la la. Uralaba bala 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 bala. Urida la 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 bala. Untuk melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, Kau mengasihi anak-anak-Mu. Kau mengasihi anak-anak-Mu. Engkau melihat keadaan mereka satu persatu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Mungkin mereka saat ini kebingungan, ada yang ketakutan, khawatir ya Tuhan. Malah ada yang depresi, Tuhan kasihani mereka ya Tuhan. Mereka seolah tidak tahu apa yang harus diperbuat. Bapa, Kau memberikan kepada mereka damai sejahtera Tuhan. Kau menolong mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan oleh Tuhan. Malah berkelimpahan dalam segala hal. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Biarlah mereka berbuah-buah dengan lebatnya. Sehingga pada saat Engkau datang, mereka ikut diangkat bersama-sama. Dan bertemu dengan Engkau, Raja di atas segala raja
di awan-awan. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Aba. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia untuk mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami. Engkau hiburkan kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau melihat anak-anak-Mu semua yang saat ini sedang minta ampun padamu. Ampuni mereka ya Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan,
shalakana mata kara bala bala. Ora la bala 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 bala. Ora la bala bala. Kau baik ya Tuhan. Kau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di akhir ibadah online pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh campur tangan dalam ibadah online pada hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap yang menyaksikan dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka Tuhan yang menonton Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, Kau memberikan selalu kesehatan dan perlindungan-Mu sempurna Tuhan untuk setiap jemaat yang menyaksikan ibadah ini. Ya Tuhan, hari ini kami membawa Tuhan Yesus, pemimpin kami Tuhan Yesus, untuk Pastor Niko Tuhan Yesus sebagai gembala sidang kami Tuhan. Kau memberkati staf pengembalaan yang ada ya Tuhan. Kau melindungi, Kau memberikan kesehatan Tuhan untuk setiap keluarga besarnya Tuhan dan juga wakil-wakilnya. Kami juga berdoa untuk Pastor Benny Tuhan Yesus sebagai karyawan kami Tuhan Yesus. Nanti Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan untuk dapat menjadi berkat untuk setiap cabang-cabang yang ada ya Tuhan Yesus. Kau juga memberikan kesehatan untuk keluarga besarnya Tuhan Yesus. Engkau pimpin hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk terus ada dalam track-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan di tempat ini, Pastor Sunardi Tuhan Yesus. Engkau berkati keluarga besarnya Tuhan, Engkau berkati pelayanannya Tuhan dan pekerjaannya Bapa. Engkau terus berikan kesehatan Tuhan untuk hamba-Mu ini Bapa, supaya dia tetap kuat Tuhan Yesus untuk mengembalakan jemaat-Mu di GBI Pondok Aren. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan Yesus, jemaat GBI Pondok Aren Tuhan. Biar Engkau terus memberkati setiap mereka Tuhan dengan kesehatan, dan Engkau terus memberkati setiap lumbung-lumbung mereka Tuhan. Mungkin hari-hari ini mereka ada yang sedang dalam pergumulan Tuhan, mungkin sedang ada yang sakit. Biar Tuhan Kau menjadi satu-satunya sumber berkat, sumber mujizat itu sendiri ya Bapa. Biar Tuhan terus pimpin setiap kami semuanya Tuhan untuk terus intim dengan Tuhan di hari-hari yang bukan semakin baik ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan kami melepaskan shalom, kami melepaskan damai sejahtera untuk setiap pemimpin kami Tuhan, dari yang tinggi sampai dengan yang terendah, sampai dengan yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar Engkau curahkan roh takut akan Engkau Bapa. Biar setiap keputusan yang pemimpin kami ambil Tuhan Yesus itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga melepaskan berkat untuk bangsa umat pilihan-Mu Israel Tuhan Yesus. Kami melepaskan shalom, biar damai sejahtera Tuhan turun atas Israel
Israel. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami mengakhiri ibadah online pada hari ini, kami siap menerima berkat melalui hamba-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.